Halo guys, bersama admin di sini. Kali ini admin juga bacain novel tentang villain retirement. Relay kemudian menatap lurus ke arah mata tak bergerak yang muncul di hadapannya begitu dia membuka lemari. Pemilik matanya seolah-olah juga membeku dalam waktu, tetapi tidak bergerak juga. Kulitnya benar-benar pucat karena tubuhnya dipelintir dengan cara yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Wanita besar, senandung Relay yang sedikit dibius berbisik ke seluruh ruangan kecil saat dia tetap menatap mayat telanjang yang hancur di dalam lemarinya. Mereka berduka atasmu, mereka menangisimu, namun mereka bahkan tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Relay kemudian perlahan mengangkat kepala Mega Woman dan saat dia melakukannya, suara tulang yang retak dan saling bertabrakan berderit di udara. Ada sedikit gerakan di matanya, tapi hanya itu. Tidak ada arangan, tidak ada bisikan, bahkan tidak ada tanda-tanda nafas yang keluar dari mulutnya. Namun, dia masih hidup. Katakan padaku, Mega Woman, apa sebenarnya yang harus aku lakukan untuk membunuhmu? Relay kemudian mendorong kepala Mega Woman menjauh hingga kepalanya terbentur bagian belakangnya lemari, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke tanah. Karena kamu, aku juga akan kesulitan mati mulai sekarang. Tahukah kamu apa yang terjadi maksudnya, Mega Woman? Relay lalu menghela nafas panjang dan dalam sambil menggelengkan kepalanya. Nadanya yang monoton hilang sama sekali saat dia berbicara dengan mayat hidup. Aku tidak akan tumbuh lagi. Relay kemudian menginjak kepala Mega Woman berkali-kali. Tidak terlalu keras hingga terjatuh ke lantai, namun masih cukup keras hingga memecahkan permukaan lemari. Apa yang terjadi atas? Diana yang masih memperlihatkan suaminya memberikan pidato, mau tidak mau mengedipkan matanya beberapa kali sambil menoleh ke langit-langit. Mungkin hanya Relay yang melakukan ritual albinismenya atau semacamnya. Jangan pedulikan dia. Hana, sudah aku bilang berkali-kali jangan menggoda kamu seperti itu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Diana menghela nafas ketika dia melihat putrinya dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Dia tahu dia tidak memiliki keluarga normal. Fakta bahwa suaminya adalah salah satu anggota inti tim superhero terbesar di dunia sudah membuat mereka berbeda dari yang lain. Putrinya juga telah membangkitkan kekuatan di usia muda. Beberapa keluarga akan rela mati-matian untuk memiliki anak perempuan seperti Hana. Namun Hana bahkan tidak mempraktikkan kekuatannya, mengatakan bahwa jika dia tumbuh lebih kuat, maka dia akan memiliki tanggung jawab kepada orang-orang. Dan dia tidak menyukai hal itu. Mungkin Relay yang paling bermasalah di antara semuanya. Relay adalah anak kandung dari salah satu anggota Hot Wheels sebelumnya, yang harus dikalahkan oleh Bernard dan rekan suatu timnya yang lain. Dalam perjalanannya, ia menjadi gila, bahkan hampir membunuh Relay yang saat itu baru berusia 2 tahun. Bernard dan yang lainnya menemukan mencekik Relay, yang tangan dan kakinya terikat sepenuhnya dengan rantai. Sungguh, jika mereka datang ke tempat kejadian lebih cepat, Relay pasti sudah mati. Mereka kesulitan menarik menjauh dari putranya, berteriak dan berteriak bahwa Relay harus mati. Bahkan dia adalah monster yang tidak seharusnya dilahirkan ke dunia ini. Ketika Diana mendengar cerita itu dari suaminya, dia langsung menangis, menyebabkan dia langsung mengadopsi Relay meskipun dia belum pernah bertemu balita Relay. Tapi begitu dia bertemu dengannya, dia sekali lagi menangis. Seperti yang selalu dirujuk Hana, Relay adalah seorang albino. Rambutnya, kulitnya seputih salju. Bagi ibunya sendiri yang memanggilnya Master hanya karena dia terlihat berbeda benar-benar sebuah tragedi. Dia segera bergegas memeluknya, tapi sayang, Relay sepertinya tidak ingin disentuh. Tentu saja dia tidak bisa menyalahkannya setelah apa yang dilakukan ibu kandungnya sendiri padanya. Akan lebih mengejutkan lagi jika dia tidak menjadi kedinginan. Namun sayang, 14 tahun kemudian Relay masih tetap sama, dan yang mengejutkan satu-satunya yang bisa melakukan percakapan normal dengannya dan bahkan menyentuhnya adalah Hana. Karena itu, dia harus bersekolah di rumah sepenuhnya. Ada juga kulitnya yang sensitif terhadap sinar matahari. Jadi dia dan Bernard memilih agar Relay tinggal bersama mereka untuk saat ini. Lihatlah bagian luarnya, Mega Woman. Di lantai atas, Relay sedang mengangkat rambut Mega Woman dengan mereka berdua mandi di bawah sinar matahari yang merembes dari jendelanya. Masih damai meski tanpamu. Relay menarik napas panjang dan dalam sambil menyandarkan kepala Mega Woman di bahunya. Tapi itu juga menjadi membosankan. Kamu seharusnya berasal dari planet lain, bukan? Bisakah kamu menunjukkan asalmu agar aku bisa mengunjunginya? Relay mencoba mengangkat tangan Mega Woman, tetapi tangan itu langsung jatuh begitu dia melepaskannya.
Melihat ini, Riley hanya bisa menghela nafas. Ini salahmu, tak ada lagi yang bisa membunuhku di planet ini. Mega Woman, dan bahkan jika mereka berhasil menang, aku akan menjadi sepertimu. Tidak mampu melakukan apapun, kecuali masih hidup. Itu tidak bagus, Mega Woman. Itu tidak bagus sama sekali. Aku harus mati. Setidaknya kamu harus memberitahuku kapan kamu akan pulih dari ini. Aku bosan denganmu sekarang, aku akan mengabaikanmu. Riley kemudian menghela nafas sambil berdiri dengan sembarangan menjatuhkan tubuh Mega Woman ke lantai sambil berjalan menuju tempat tidurnya. Dan hanya dengan satu tangannya, dia dengan santai mengangkat seluruh kasurnya dari rangkanya. Dia kemudian mengangkat tangannya yang lain menyebabkan rangka tempat tidurnya sebelah menjadi dua, memperlihatkan apa yang tampak seperti satu set pakaian kulit berwarna gelap, serta helm hitam yang gelap sampai-sampai lenganmu terlihat seolah-olah akan jatuh ke jurang jika kamu berani menyentuhnya. Setelah kamu pulih, aku akan menunggumu kembali, oke, Mega Woman? Riley lalu berkata sambil melihat ke arah tubuh Mega Woman. Dan jangan beritahu siapapun tentang identitasku, hanya kamu yang aku percayai. Tapi tidak apa-apa jika kamu melakukannya karena aku akan membunuh semua orang yang tahu. Tapi tolong jangan bilang-bilang pada adikku, oke? Oke, Mega Woman, itu sebuah janji ya, kamu harus menepatinya. Meskipun kekosongan yang ditinggalkan Mega Woman sangat luas, hampir tak ada habisnya. Kami dan para pahlawan super lain yang masih di sini berjanji kepada kamu bahwa kami akan bersabik mungkin untuk mengisi kekosongan itu. Di pusat kota, White King, ayah angkat Riley, melanjutkan pidatonya untuk pahlawan yang gugur. Kata-katanya didengar oleh ribuan orang di sekitarnya, dan miliaran orang yang mendengarkannya melalui layar dan radio mereka. Dan meskipun jumlahnya ribuan, tidak ada satupun nafas yang terdengar dari mereka saat mereka mendengarkan pria yang berdiri di atas tumpuan itu. Berpakaian serba putih, selain anggota Hobgoblin, superhero lain juga hadir, memberikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Mega Woman. Mungkin suatu hari nanti seorang pahlawan hebat akan datang lagi kepada kita, tapi hanya akan ada satu Mega Woman. Ya ampun, apa-apaan ini? Sebelum White King menyelesaikan pidatonya yang panjang dan memuaskan, kerumunan yang benar-benar dia mulai tersiap pada saat yang sama, berteriak dan meneriakkan kata-kata panik. Mereka semua memandang ke langit. Berat juga memperhatikan bahwa semua pahlawan super menjadi kaku. Dengan beberapa dari mereka memegang posisi mereka saat mereka juga melihat ke arah langit. Melihat ini, Bernard segera melihat ke langit di belakangnya, tetapi bahkan sebelum dia dapat membalikan tubuhnya sepenuhnya, dia merasakan angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di sampingnya, diikuti oleh bunyi gedebuk pelan. Dengan kerumunan yang sekali lagi tiba-tiba menjadi sunyi, White King tak mau menelan ludahnya sambil pelan menoleh ke arah suara itu. Dan begitu dia melihat mayat hancur yang tiba-tiba tergeletak di sampingnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mundur sedikit. Dan ketika dia melakukannya, dia merasakan sesuatu dengan ringan memukul punggungnya. Jatuh yang bagus, White King. Bernard dengan cepat mengambil salah satu senjata yang terpasang erat di pinggangnya, tetapi sebelum dia bisa mengarahkan ke orang-orang yang tiba-tiba berdiri di dekatnya, senjata itu dengan cepat ditampar. Pahlawan super lainnya juga melompat ke atas panggung mengelilingi individu berpakaian hitam dalam waktu singkat. Dark Day, mereka semua bergumam. Dan sementara mereka benar-benar fokus padanya, orang-orang yang berada di sana untuk memberikan penghormatan kepada Mega Woman semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan panik. Mereka semua ada di sini untuk mengantarnya pergi, tapi tiba-tiba Mega Woman terlempar ke depan mereka. Mayatnya hancur total, namun meskipun kemanakan mereka mencapai puncaknya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak. Mereka bisa merasakan napas mereka melemah setiap kali berdetak, darah mereka naik ke tingkat yang tidak seharusnya. Santai, sebuah suara kemudian bergema dan menusuk telinga mereka, membangunkan mereka semua dari pingsannya. Mereka semua melihat kembali ke arah tumpuan, hanya untuk melihat bahwa Dark Day lah yang berdiri di sana. Aku datang ke sini bukan untuk menyakiti kalian semua. Dark Day lalu mengangkat kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke kerumunan, bahkan dengan habis lusin pahlawan super yang mengelilingnya. Dia bahkan tidak ragu untuk mengabaikan mereka, sebaliknya fokus sepenuhnya tertuju pada kerumunan. Seperti yang kamu lihat, aku telah mengembalikan Mesias kalian. Dark Day kemudian berkata. Pelindung helm hitam Fantanya hampir menempel ke mikrofon. Sama-sama. Dark Day beranjak Kau punya kesempatan untuk berbicara, White King, dan itu sangat bagus. Kerja bagus. Sebelum Bernard menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sebuah lengan melingkar lehernya, mengancam akan melepas topeng putih yang menutupi separuh wajahnya.
Dia kemudian melihat ke arah Darkday, hanya untuk melihat replika dirinya yang lain perlahan muncul dari tubuhnya, menduplikasi diri mereka sendiri dan menjaga jalan dalam lingkaran. Mega Woman masih hidup, kata Darkday. Meskipun ini adalah berita yang sangat bagus, tidak ada satupun dari penonton yang bisa mengungkapkan kegembiraan mereka. Bagaimana bisa ketika mereka bisa melihat dengan jelas betapa hancur tubuhnya, bahkan mereka yang hanya menonton dari layar tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, benar-benar mengguncang oleh kemunculan Darkday yang tiba-tiba. Mungkin dalam beberapa minggu atau bulan atau bahkan 1 tahun dia akan bangkit kembali. Desahan Darkday yang panjang namun dalam bergema di udara, tetapi sampai saat itu tiba kalian harus puas dengan pahlawan lemah lainnya. Tapi jangan khawatir, semuanya sampai Mega Woman beristirahat, sampai Mega Woman tidak bisa menyelamatkan nyawa menyedihkan kalian, aku juga akan melakukannya.